Pemilihan umum seharusnya menjadi ajang pesta demokrasi yang disambut gembira seluruh rakyat. Mendekati pencoblosan, beragam polemik malah muncul di ruang publik. Tapi banyak kaum muda mulai menyuarakan pemilu sebagai pesta demokrasi bisa berjalan damai sesuai dengan marwahnya. Pemimpin yang diciptakan pemilu yang damai tentunya akan membuat negara ini maju bersama rakyatnya sebagai pemilih. Tim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, sesuai yang tadi Anda saksikan, tentu kita semua ingin bahwa jalannya pemilu atau Pilpres 2024 kali ini berjalan dengan damai ya, meskipun juga banyak gejolak-gejolak isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan akhir-akhir ini ya, Pak ya? Ya, betul gitu. Jadi makanya kita punya semangat ya sama-sama ya menjaga pemilu ini akan tetap berjalan dengan damai. Tapi tadi yang seperti Ayah sampaikan, karena dalam mendekati hari pencoblosan, narasi-narasi yang dilontarkan, fenomena-fenomena yang ada juga kan sedikit banyak itu mempengaruhi persepsi publik. Oke, untuk membahas hal tersebut kami akan hadirkan atau sudah hadir bersama kami dua narasumber. Ada Abdul Musyafir Yahya, perwakilan Cipayung Plus atau Ketua Umum IMM. Pagi, Mas Abdul. Halo, Mas Abdul, selamat pagi. Assalamualaikum. Kemudian ada Bang Pangi Sarwi Caniago, ini analis politik atau Direktur Eksekutif Fox Pol Center. Pagi, Bang. Pagi, Bang Pangi, terima kasih sudah hadir. Mbak Ayah, pagi pendengar Si Pacai sekali lagi. Si Pacai. Saya langsung ke Bang Abdul. Bang Abdul, kita bicara soal pemilu damai begitu ya. Karena ini kan semua juga pasti punya semangat yang sama ya mengenai pemilu damai, menjaga marwah pemilu ini. Mungkin dari Bang Abdul sendiri melihat dalam konteks pemilu damai, terutama dalam Pilpres 2024 seperti ini gimana? Ya, pertama ya kita harus lihat dulu Bu, esensi dari pemilu itu. Kalau saya sendiri menilai bahwa pemilu ini hanya bagian terkecil dari demokrasi kita. Nah, dan ini dilakukan kalau Pilpres 5 tahun sekali ya, 5 tahun sekali. Dan memang ini harus kita jaga kualitasnya supaya hasil daripada pemilu itu sesuai dengan apa yang diharapkan dari cita-cita demokrasi itu. Nah, kebanyakan yang berkembang di masyarakat akhir-akhir ini, dan memang itu yang kita khawatirkan terkait masalah kepentingan, dan itu dari berbagai macam elemen, khususnya dari kalangan partai, itu masing-masing bersuara mengajak partisipasi masyarakat untuk memilih partainya. Dan yang kita khawatirkan adalah ya provokasi yang kira-kira itu bisa memecah belah masyarakat. Anda melihat itu saat ini terjadi? Itu ada sedikit. Contohnya, Mas? Kita bisa lihat dari setiap kampanye yang ada di daerah-daerah itu sampai ada yang sudah ada main fisik, sudah ada saling menghujat satu sama lain. Belum lagi kita lihat di sosial media, hujatan hampir kita tidak melihat pertarungan gagasan lagi. Nah, sementara yang kita harapkan dari pemilu itu adalah bagaimana mereka bertarung, adu gagasan untuk melihat Indonesia masa depan. Nah, itu yang kita harapkan sebenarnya. Maka itu IMM kemarin mendeklarasikan pemilu damai itu ya? Kita mendeklarasikan pemilu damai itu. Harapannya yaitu jangan sampai pemilu yang 5 tahun sekali dilaksanakan ini itu bisa memecah belah masyarakat di bawah itu. Oke, baik. Bang Ipang, ini soal pemilu damai tadi Bang Abdul dan teman-teman kan sudah mendeklarasikan, dan itu sebenarnya semangat kita semua ya. Elit-elit politik juga pasti menyadari itu, bahwa pemilu saat ini dan pemilu kapanpun itu harus berjalan dengan damai. Tapi kalau kita bicara soal kompetisi, kemudian pergerakan akar rumput, sebenarnya konteks jualan pemilu damai itu dimakan atau tidak sih sebenarnya? Iya, sebenarnya begini, pemilu damai itu kan sebuah hal yang prinsipal ya. Dalam konteks setiap demokrasi berjalan ini,
Cuma kan yang diharapkan oleh publik itu jangan hanya sebab akibat itu harus dipelajari. Kenapa harus damai? Nah, kalau misalnya publik inginnya damai, tapi pemilunya curang terus, ya kan? Pemilunya partisan terus, pemilunya melakukan sesuatu yang tidak fair, diskriminatif. Nah, kalau pemilu curang kan nggak mungkin damai. Nah, yang harus ditangkap itu adalah mazhabnya adalah pastikan pemilu itu jujur dan Adil, gitu. adil. Damai itu bonus saja, Mbak. Mbak Ayah sama Mas Bayu. Artinya kalau sudah real trayeknya itu sudah jujur, sudah adil, damai itu datang sendiri, nggak perlu dikampanyekan. Otomatis lah ya. Menurut saya ini yang salahnya dari perguruan tinggi belakangan. Ke kampanyenya ke pemilu damai, kebalik, kebolak-balik. Jangan damai yang dikemukakan. Pemilu jujur, adil, jurdil, itu yang Hasilnya dikampanyekan. damai. Damai itu bonus, Mbak. Kalau udah jujur, sudah adil, masa nggak damai gitu kan? Nah, yang dikampanyekan sekarang kok bolak-balik. Damai-damai aja yang dikampanyekan. Jujurnya tercecer gitu loh. Nah, ini menurut saya, ya sebenarnya kita berterima kasih ke perguruan tinggi. Mohon maaf, kita bukan menyinggung perguruan tinggi. Sudah selama ini bersuara, mengumandangkan muazin kebangsaan soal pemilu yang damai kan. Tapi jujur adilnya nggak digaspol. Tapi belakangan kan juga udah banyak deklarasi-deklarasi meminta presiden tidak cawe-cawe, kemudian memastikan pemilu sesuai dengan trayek aturan main yang ada, kemudian ada keinginan memastikan bagaimana demokrasi bisa terselamatkan, tidak ada kemunduran dan seterusnya. Itu kan poin-poin yang kita catat. Jadi intinya harus dipastikan bagaimana penyelenggaraan pemilu itu adalah jujur dan adil. Nah, damai Kalau pemilu damai, lip service aja gitu maksudnya Bang Wangi? bukan, itu sudah serta-merta, Mbak. Itu Udah otomatis gitu ya? otomatis saja, Mbak. Oke, baik. Nanti kita ngobrol lagi sama Bang Abdul ya, terutama juga dengan gerakan teman-teman kan sudah menyampaikan pemilu damai tadi. Kalau konstruksi kritisnya tadi sudah disampaikan Nah, Bang itu Pangi. dia, Nanti harus kita direspon. minta tanggapannya ke Bang Abdul. Tapi kami akan bahas sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Mas Abdul, Anda harus berespon tadi, sempat diberikan beberapa catatan ya oleh Bang Pangi ya. Artinya harusnya yang digiring pemilu jujurnya dong, bukan sekedar damai saja gitu. Dan kenapa baru sekarang IMM bersuara? Loh, dari dulu kita bersuara tentang bagaimana semua perangkat itu melaksanakan pemilu itu secara jujur dan adil, begitu. Nah, kami pun juga di IMM itu terdaftar resmi sebagai pemantau pemilu, dan kita punya 352 cabang yang ada di daerah cabang se-Indonesia, dan itu kita fungsikan juga untuk menjadi pemantau pemilu. Jadi pelanggaran-pelanggaran atau kecurangan segala macam itu pun juga kita akan kontrol juga gitu loh. Jadi nanti kita akan laporkan semua, misalnya kalau memang. Nah, yang terpenting sekarang itu adalah bagaimana elit-elit politik pun juga itu membuat narasi-narasi yang konstruktif, ya, beradu gagasan, itu yang kita inginkan. Nah, apalagi yang terjadi di belakangan ini, itu para dosen atau profesor itu turun gunung. Sebenarnya itu hal yang patut kita apresiasi, karena itu bagian daripada demokrasi juga, menyampaikan pendapat atas pengamatan yang akhir-akhir ini dia lakukan. Merasakan kekhawatiran yang sama nggak kalau Mas Abdul? Dengan para akademisi itu? Sebenarnya yang disuarakan itu saya nggak merasa khawatir sih sebenarnya saya. Yang disayangkan adalah kenapa itu baru digaungkan akhir-akhir ini, yang itu mendekati pemilu. Ini kan pemilu kan tinggal menghitung hari gitu. Takutnya misalnya kalau ledakan-ledakan ini muncul di injury time seperti ini, nah takutnya persepsinya atau narasinya itu sudah kabur, atau substansi yang disampaikan itu sudah kabur. Yang dilihat itu adalah, wah, persepsi masyarakat ini ada yang menggerakkan nih. Para calon yang merasa dirugikan atas gerakan itu pasti, wah, ini ada gerakan nih. Jadi saling itu. Akhirnya masing-masing pun juga ini itu menyerukan ke para pendukung-pendukungnya untuk buat hal yang sama. Jadi yang terjadi akhirnya sesuai dengan yang kita khawatirkan, itu polarisasi dan pembelahan di masyarakat itu akan Bang Wangi? terjadi. Ya memang
kita berharap memang ini kan 14 Februari itu hari yang ditunggu Ya. oleh jutaan mata ya, pasangan mata menyaksikan apakah akan langsung terpilih presiden baru Indonesia atau akan ada Putaran berikutnya. menunggu setelah Lebaran dulu baru kita punya punya presiden baru. terpilih, ya. Nah, itu kan dua hal yang misteri hari ini. Makanya kan mazhab perdebatan orang bukan siapa pemenang sekarang kan, mau putaran pertama atau putaran kedua kan. Karena kalau putaran kedua nanti ya kita harus pulang kampung dulu kampanye kan gitu. Orang-orang Jakarta kan pulang kampung Lebaran nih. Iya. Iya, betul. Sekarang kan Konsi Pace besok Idul Fitri kan, jadi itu masih kampanye, jadi makin seru nih kan. Ada THR-nya, pilih siapa dulu baru dapat THR. Aduh. Nggak tahu salam tempelnya kayak apa nanti, pencerahan-pencerahan orang yang pulang-pulang kampung ke daerah-daerah kan, jadi makin panjang, jadi ngatur napasnya makin panjang juga, pertarungannya makin panjang tentu. Tapi yang patut kita syukuri poin kedua begini Mbak Mas Bayu, Mbak Aya ya, bahwa polarisasi isu-isu agama kan udah hampir Nihil ya. nihil ya. Calling apa namanya istilahnya, calling isunya luar biasa gitu. Jadi Politik identitas ya. politik identitasnya hampir tidak terang ya, redup sama sekali. Jadi lebih banyak kepada konteks programatik, kepada isu-isu kebijakan Ya. dan soal-soal yang sebetulnya akhirnya membuat kampanye kita agak lebih berkelas dibanding pemilu-pemilu sebelumnya, karena komunitas agama tidak dijadikan sebagai aspek elektoral kan. Nah, itu menjadi penting. Nah, yang ketiga adalah kita juga menginginkan memang sekarang kan NGO, kelompok kepentingan ini banyak sekali ya, termasuk memantau, menjadi mata-mata terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Itu berharap mereka bisa memastikan bahwa yang namanya kecurangan-kecurangannya bisa diantisipasi oleh secara bersama. Salah satunya ya kelompok-kelompok NGO, kelompok kepentingan tadi. Jadi saya pikir ini menjadi penting ke depan, karena bagaimanapun pemilu kita itu adalah pemilu yang bersejarah ya, karena ini yang kedua sejarah pemilu serentak kita. Sebenarnya 2019 kita kan juga serentak. Sama, betul. Tapi complicatednya juga hampir sama dan tantangannya juga akan sama ke depan. Dengan demikian kita memastikan bahwa pemilu damai, menjaga pemilu damai itu tidak hanya sekedar kata-kata ya, tetapi betul-betul tindakannya besok ini. Karena bagaimana terjadinya hari ini ke potensi-potensi kecurangan misalnya kan, termasuk dari TPS, KPPS, KPPK, ada potensi penggelembungan suara, ada di luar negeri sudah ada itu. Belanja suara. Nah, itu harus diantisipasi. Jadi semuanya harus dipastikan, makanya Kapolri termasuk TNI dan yang lain jangan hanya menghimbau damai saja, himbau juga ini pemilu harus jujur. Oke, itu dia poinnya. Pemilu harus adil. Nah, itu juga sebenarnya dihimbau. semangat kita sama, kita semuanya tentu ingin pemilu ini berjalan dengan damai dan juga lancar, serta marwahnya juga tetap terjaga ya Pak ya. Terima kasih banyak Mas Abdul. Terima kasih Sama-sama, banyak Mbak atas Ya. waktunya. Nanti kalau ada waktu kita ngobrol lebih panjang lagi ya. Tapi